Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Tadarus Al-Quran rahimakumullah ya. Dalam memperingati nuzulul Quran itu ada pendapat ulama yang lain bahwa nuzulul Quran yang waktunya yaitu telah ditetapkan kalau di Indonesia itu yaitu waktunya tanggal 17 Ramadan itu biasa diperingati sebagai hari besar, yaitu nuzulul Quran. Ada juga yang mengatakan bahwa itu nuzul ayat minal Quran gitu. Sebab ketika itu yang turun belum menjadi Al-Quran, baru 5 ayat gitu. Yang turun baru 5 ayat, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 gitu. Jadi ada yang menyebutkan bahwa itu nuzulul ayat minal Quran gitu. Artinya turunnya ayat dari Al-Quran yang belum turun semua. Al-Qurannya masih berada di Baitul Izzah ya, gitu. Jadi tahapan-tahapan turunnya Al-Quran itu, yang pertama itu turunnya Al-Quran dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kalam yang bersifat kalam atau mutakalimun. Allah bersifat berfirman gitu ya, berkalam gitu. Bahkan kalam Allah itu dia berkalam selamanya. Kalau Allah berhenti saja berkalam, maka rusak ini alam semesta ini dengan kalamnya. Jadi ini terpelihara. Itu salah satu kalamullah, yaitu Al-Quran, turun dari zatnya yaitu ke Lauh Mahfuz itu. Kemudian dari Lauh Mahfuz itu turun ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah turun lagi kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril gitu ya. Itu turunnya Al-Quran. Al-Quran itu kalau menurut bahasa itu ada beberapa nama Al-Quran. Sebenarnya itu Al-Quran itu ada nama-nama yang menyebutkan Al-Quran. Misalnya Al-Kitab, Al-Dzikru, kemudian Asy-Syifa, Al-Furqan ya. Itu nama-nama Al-Quran. Diantaranya ada At-Tanzil juga ya. Al-Quran menurut bahasa yaitu artinya bacaan harian. Jadi Quran adalah bacaan harian, itu artinya. Sehingga diserap dalam bahasa Indonesia ada koran itu ya serapan dari Quran, artinya bacaan harian. Kalau bacaan Quran itu adalah bacaan harian. Jadi setiap hari harus dibaca gitu. Jadi setiap hari harus dibaca karena Al-Quran memang bacaan harian, bukan bacaan mingguan. Kalau bacaan mingguan itu namanya tabloid. Tabloid itu ya tampang apa, tablo kalau disingkatnya tablo. Apa itu tablo? Tampang blow on. Tablo itu kalau
bacaan mingguan namanya tabloid itu. Kalau ini Quran itu adalah bacaan harian, itu bacaan harian. Maka orang mukmin seharusnya membaca Al-Quran ini setiap hari gitu, ya. Jangan mingguan yasinan saja, ya masih untung, ya. Tahunan misalnya setahun sekali darusan ada bulan Ramadan, ketika sudah habis Ramadannya nggak pernah dibaca lagi, jadi harus dibaca setiap hari itu. Ada nama Al-Furqan. Jadi Al-Quran juga disebut Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan artinya pembeda yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dan yang salah, itu Al-Furqan, ya. Sebab Al-Quran ini menerangkan mana-mana secara ketauhidan, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang mukmin, mana yang kafir. Itu Al-Furqan, artinya pemisah, pembeda, ya. Ada juga At-Tanzil. At-Tanzil itu artinya yang diturunkan, itu artinya yang diturunkan. Jadi At-Tanzil Quran juga disebut At-Tanzil, yang diturunkan, karena Quran ini memang diturunkan dari Loh Mahfud, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW ke bumi gitu, dari Baitul Izzah ke bumi. Kebetulan Nabi Muhammad SAW berada di bumi. Nah, secara hakikat sebenarnya derajat Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada Baitul Izzah itu sendiri. Jadi ketika Al-Quran ini datang ke Nabi Muhammad, sesungguhnya pada hakikatnya bukan turun tapi naik. Sebab posisi Baitul Izzah dengan Nabi Muhammad secara makom itu lebih tinggi derajatnya Nabi Muhammad, sehingga pada hakikatnya bukan turun, bahwa Al-Quran ini naik derajat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Kita umpamakan begini, misalkan dari Jakarta ke Bandung itu kira-kira naik atau turun? Dari Jakarta ke Bandung itu secara geografis naik gitu, nanjak. Di Jakarta ke Bandung nanjak gitu. Nah, tetapi kalau presiden yang di Jakarta mengirimkan surat ke Gubernur Ridwan Kamil misalnya ke Bandung, itu turun surat itu turun dari presiden ke gubernur secara derajat turun. Tetapi sesungguhnya secara geografis surat itu kalau dikirim oleh mobil ya naik. Sebab dari Jakarta ke Bandung itu naik, bukan turun, nanjak. Ya itu. Tapi secara hakikat kalau dari posisi jabatan ya turun gitu. Jadi itu. Tapi Nabi Muhammad itu kalau secara derajatnya yang lebih tinggi. Jadi walaupun surat itu dari Baitul Izzah ke posisi bumi ini turun gitu. Nah, kalau diumpamakan bumi ini lebih rendah dari Baitul Izzah, tetapi itu turun. Tapi ketika Baitul Izzah itu diposisikan dengan derajat Nabi Muhammad, lebih tinggi derajat Nabi Muhammad SAW, sehingga pada dasarnya Al-Quran itu naik derajatnya. Ini ya. Kemudian ada yang namanya juga Asy-Syifa. Al-Quran disebut juga Asy-Syifa, artinya penawar, penyembuh. Seperti dalam surat Al-Isra
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Bahwa telah diturunkan Al-Qur'an ini, minal Qur'an, yaitu dari Quran itu adalah syifa, obat dan rahmatnya bagi orang-orang yang mukmin, wala yajidul zalimina illa khasara, dan tidaklah menambah apa-apa kepada orang-orang yang zalim itu, illa khasara, kecuali hanya kerugian gitu. Jadi Al-Quran ini tidak akan menambah apa-apa kepada orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian gitu ya. Itu ada ya juga Quran itu disebut al-dzikru. Al-dzikru itu artinya peringatan. Al-dzikru itu peringatan. Jadi Al-Quran ini sebagai peringatan gitu. Karena ayat-ayatnya banyak yang mengingatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ya. Selalu diingatkan dengan ancaman-ancaman neraka dan berita kabar gembira tentang surga. Itu ada diperingatkan di sana supaya dengan berita surga menambah keyakinan, keimanan dan ketakwaan gitu ya. Dan berita tentang neraka juga menambah kita supaya menjadi menjadi takut, kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut karena siksanya, takut dengan kita melakukan maksiat karena banyak siksa-siksa nanti di neraka itu ya. Itu diantaranya nama-nama Al-Quran gitu ya. Ngopi dulu ya, bisa ngopi ya, karena puasa mau ngopi ya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.